Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Antania dari kelas 11 IPS 1. Saya Syifa Dwi Sastra dari kelas 11 IPS 1. Nama saya Muhajir Kasih dari 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Safa Berlian Engida dari kelas 11 IPS 1. Saya Fatka Alfiadi dari kelas 11 IPS 1. Kami di sini akan mempresentasikan perhitungan PPh. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh, subjek pajak, dan bukan subjek pajak. Yang pertama ada pengertian PPh. Pajak penghasilan atau biasa disebut dengan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang atau UU Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, serta berakhir di UU Nomor 36 di tahun 2008. Yang kedua ada subjek pajak. Subjek pajak merupakan badan atau pribadi yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang termasuk ke dalam subjek pajak adalah yang pertama, subjek pajak pribadi, yang kedua, subjek pajak harta warisan belum dibagi, yang ketiga, subjek pajak badan. Yang ketiga ada bukan subjek pajak. Selain subjek pajak, ada juga yang disebut dengan bukan subjek pajak. Mereka adalah yang tidak wajib membayarkan pajak penghasilan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2000. Yang merupakan bukan subjek pajak adalah pertama, badan perwakilan negara asing yang berada di Indonesia. Kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia atau WNI, dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga yaitu adalah organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contohnya WTO, FAO, dan UNICEF. Yang keempat ada pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek pajak: 1. Penggantian atau imbalan. 2. Hadiah. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta, termasuk di dalamnya adalah keuntungan pengalihan harta pada perseorangan, pemegangan saham, keuntungan karena lakuidasi, hibah, dan juga keuntungan atas pengalihan hak penambangan. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak. 6. Bunga. 7. Dividen perusahaan. 8. Royalti. 9. Sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan harta. 10. Penerimaan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 12. Selisih lebih karena penilaian aktiva. 13. Premi asuransi. 14. Iuran dari suatu anggota perkumpulan yang anggotanya merupakan wajib pajak dan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 15. Tambahan kekayaan yang berasal dari penghasilan belum kena pajak. 16. Penghasilan dari usaha yang berbasis industri. 17. Imbalan bunga. 18. Surplus Bank Indonesia. Cara menghitung pajak penghasilan. Ada beberapa jenis PPh di Indonesia. Masing-masing jenis PPh memiliki tarif yang berbeda satu sama lain. Berikut ini adalah tarif dari PPh 21 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tarif PPh 21. Pajak penghasilan 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai.
bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 32 PJ 2015, tarif pajak PPh 21 dibagi menjadi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP. PPh 21 yang memiliki NPWP, yang pertama 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun. Yang kedua, 15% untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun. Yang ketiga, 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun. Yang keempat, 30% untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun. Yang keenam, untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Sedangkan untuk tarif PPh 21 yang tidak memiliki NPWP, yang pertama, jumlah PPh 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Yang kedua, ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Yang ketiga, dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh pasal 21 untuk masa pajak Desember. Selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. Rumus dan cara perhitungan PPh 21. Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengaitkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurangan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rumus cara menghitung PPh 21 sebagai berikut. PPh 21 sama dengan tarif pajak X dalam kurung penghasilan dan pengurangan. Bagi pihak penerima penghasilan yang memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 120% dengan total pajak yang terutang. PPh 21 yang harus dibayar sama dengan 120% kali PPh 21 terutang. Contoh cara menghitung pajak penghasilan. Jika Anda memiliki penghasilan per bulan Rp 5 juta, maka penghasilan kotor per tahunnya mencapai 60 juta. Bila Anda masih bujangan, maka Anda masuk dalam kategori PTKP. Poin pertama, yaitu 54 juta. Penghasilan kotor PTKP Anda adalah 6 juta. Dari penghasilan ini, Anda bisa menghitung besarnya pajak yang akan Anda bayarkan. Cara menghitung pajak penghasilan dengan penghasilan bersih 6 juta, maka Anda akan mengikuti poin tarif pajak yang kedua, yaitu 15%. Pajak penghasilan sama dengan 15% dikali 6 juta, sama dengan 900.000. Jadi, pajak penghasilan per tahun yang harus Anda setor ke negara adalah 900.000 atau 75.000 per bulan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.